Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini. Kita akan membahas mengenai masih di pembangkitan tegangan tinggi. Kita akan membahas pembangkitan tegangan tinggi impuls. Pembangkitan tegangan tinggi impuls ya. Jadi dalam dunia tegangan tinggi, bahwa peralatan-peralatan tegangan tinggi itu kan yang dipasang di tower tegangan tinggi itu akan mengalami tentunya banyak kendala atau mungkin permasalahan seperti halnya misalnya terkena petir, kemudian ada tegangan induksi, kemudian juga kelebihan tegangan dan lain sebagainya, maka setiap peralatan yang akan dipasang itu diharuskan untuk tahan terhadap tegangan tinggi. Apa itu tegangan tingginya? Di antaranya adalah tegangan tinggi impuls. Nah, tegangan tinggi impuls harus untuk dilakukan pengujian kepada peralatan itu harus dibangkitkan. Nah, jadi ada istilahnya tiruan daripada tegangan tinggi impuls yang nanti bakal terjadi di jaringan tenaga listrik itu. Jadi kita ujilah peralatan kita itu dengan tegangan tinggi yang kira-kira mirip dia yang akan bakal terjadi di sistem tenaga nantinya. Kalau ada terkena petir, maka kita ujilah tegangan peralatan itu dengan petir. Tapi kan petir kan tidak bisa kita rekayasa kan. Kalau dia terjadi petir, ya ada petir. Kalau tidak, nggak bisa gitu kan. Makanya ada tegangan yang dibangkitkan yang merupakan tiruan daripada tegangan petir itu, yaitu tegangan impuls. Jadi keperluan dan fungsi dari pengujian tegangan impuls ini adalah adanya gangguan tegangan lebih luar yang disebabkan oleh pelepasan muatan petir. Ini bisa merusak atau mengganggu jaringan tenaga listrik. Yang kedua, mempunyai bentuk gelombang aperiodik. Aperiodik artinya A itu tidak, periodik, periodik berarti tidak periodik. Yang diredam, seperti pelepasan muatan kapasitor melalui tahanan yang induktif. Nah, contohnya kalau kita mau melihat petir itu, contohnya adalah misalnya kapasitor yang sudah kita isi penuh, kemudian kita sambungkan dengan tahanan induktif atau berbentuk belitan-lilitan gitu kan, kumparan misalnya. Nah, maka kita catat arus tegangannya. Ketika dia dihubungkan dengan induktor tadi, maka nanti akan nampak gelombangnya itu seperti gelombang petir. Bentuknya ya, besarnya tidak. Untuk gelombang berekor pendek dan bermuka curam. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar daripada tegangan tinggi impuls. Berekor pendek, berekor panjang, berekor pendek dan bermuka curam. Jadi ini mukanya, kemudian ini ekornya. Jadi yang curam itu ini yang dimaksud dengan curam. Ekornya pendek, mukanya curam. Gitu kan. Oke. Kemudian merupakan gelombang berjalan atau traveling wave. Jadi dia akan berjalan atau merambat dari tempat terjadinya petir itu sampai ke peralatan yang dilalui sampai ke ini kaki menara. Jadi maksud dia adalah sampai ke tanah melalui kaki menara. Selama gelombang ini berjalan melalui kawat transmisi, bentuknya akan berubah.
mukanya menjadi kurang curam dan ekornya bertambah panjang. Jadi dia ketika dia merambat itu makin lama makin teredam lah gitu kan, diredam. Sehingga mukanya tadi makin lama makin tidak curam. Jadi tadinya kan gini, nanti dia akan jadi landai. Nah, tidak curam lagi. Kalau itu kan curam kali gini, sudutnya kalau ini sini. Kemudian berfungsi untuk eksperimen dan riset mengenai ketahanan peralatan terhadap gelombang petir. Jadi fungsinya untuk meriset atau mencoba mengamati ketahanan peralatan terhadap petir. Ini bentuk tegangan impuls, bentuk gelombang naik dan dalam waktu singkat dengan penurunan yang lambat. Jadi naik singkat, penurunannya lambat. Parah. Kemudian persamaannya adalah V sama dengan V0 kali E pangkat minus AT dikurang E pangkat minus BT. Bentuk gelombangnya seperti ini. Vs itu adalah tegangan puncak. Jadi tegangan puncak itu Vs di sini. Kemudian TT, T besar T kecil, ekor gelombang atau time tail. Ini yang T besarnya dari awal sini sampai ke sini. Kemudian TF, muka gelombang atau time front, itu sekitar 1,2 mikrosecond. Yang tadi 50 mikrosecond. Jadi inilah bentuk daripada gelombang impuls. Jadi yang harus kita ketahui bahwa pengukuran T itu dari awalnya itu dari sini. Jadi bukan dari sini. Ini didapatkan dari yang curam tadi, kita garis. Bentar ya, coba saya lihat. Ada ya, tanggal 5. Jadi gelombang impuls itu tadi kita umpamakan seperti ini ya. Oh, sorry. Di sini ada. Contohnya ini ada sebuah tegangan impuls. Kita garis. Kemudian garis. Oke. Kemudian kita gambar tegangan impulsnya. Kita buat warna merah di sini. Ya.
Kemudian untuk menentukan T0-nya kita harus letakkan roll kita. Oh sorry ya, salah. Oh. Nah, dulu kita gambar misalnya gini. Ah, gitu. Baru kita garis. Di mana garisnya? Di sini. Iya, ini dia garisnya. Kita kasih misalnya garisnya warna hijau. Sini. Iya, tutup. Berarti dia sinilah TF-nya. Ah, sini. Kemudian frontnya dari sini. Kita garis lagi ya, biar rapi. Inilah VS tadi, atau puncak gelombang. Kemudian ini kemarinya. Sini adalah TF, T, sorry, TF. Sementara di sini kan ada 50%-nya, katakanlah di sini. Maka dia sampai ke katakanlah 50%-nya. Nah, ya, kemudian tertarik. Ya, inilah ini TF. Sementara yang ini adalah T. T. Itu cara menggambarnya. Karena di sini ada tadi. Nah, ini ada rumusannya. Namanya adalah V sama dengan V0 kali E pangkat minus AT dikurang E pangkat minus BT. Muka gelombang adalah bagian dari gelombang yang dimulai dari titik 0 sampai titik puncak. Itulah muka gelombang. Menurut IC ditentukan dari titik nominal berpotongan antara sumbu waktu dengan garis lurus yang menghubungkan 30% dan 90% dari tegangan puncak. Dan tadi ya cara menggambarnya. Kemudian ekor gelombang adalah bagian dari puncak gelombang yang sampai turun 50% dari titik puncak. Jadi di 50%-nya tadi kita contoh tadi ya. Nah, yang 50% tadi kan. Bentuk gelombang dinyatakan sebagai plus minus TF kali TT mikrosecond. Yang dalam IEC itu adalah 1,2 kali 50 mikrosecond. Ini toleransi harga TF dan TT untuk berbagai standar di dunia. Jepang itu mempersyaratkan 0,5 sampai 20, 2,0 itu untuk tegangan muka gelombang. Kemudian untuk ekornya itu 35 sampai 50. Inggris 0,5 sampai 1,5 muka gelombangnya. Untuk ekornya 40 sampai 60 mikrosecond.
Amerika berbeda lagi 1 sampai 2 mikrosecond untuk muka gelombang dan ekornya itu 30 sampai 50 mikrosecond. Kemudian IEC 1,2 mikrosecond ditetapkannya, kemudian ekornya itu 50 mikrosecond. Jadi kita tetapkan karakteristik daripada atau parameter dari gelombang itu. Ketika kita mau membuat gelombang untuk diujikan kepada peralatan tekanan tinggi, maka kita buatlah gelombang yang dengan karakteristik misalnya 1,2 kali 5,0, 50. Untuk surya hubung digunakan nilai plus minus 250 kali 2500 mikrosecond, karena surya hubung ini lebih lambat gelombangnya, tidak secepat petir atau tegangan impuls. Ini prinsip kerja generator impuls. Anda silakan baca, tengok. Nah, di situ ada komponen-komponennya. Ada R kecil, ada ini sama R kecil, ada C, kemudian ada RS, ada L, ada R0, dan lain sebagainya. Catatan, tahanan RS bertindak sebagai tahanan peredam atau damping resistor. Jadi tahanan itu juga meredam gelombang supaya dia enggak patah-patah. Diredam supaya mulus atau difilter lah, seperti filter. Untuk menghindari osilasi frekuensi tinggi, jadi kadang kan berosilasi frekuensi. Nah, gitu. Untuk naik terus baru mundur. Makanya perlu diredam oleh RS. R0 dipakai untuk mengatur bentuk ekor gelombang. Jadi R0 itu untuk meredamnya, mau mengatur bentuknya, mau cepat habis, cepat menuju 0 atau lambat menuju 0. Itulah digunakan R0. Jadi bisa di-setel R0 itu. Kemudian L bersama dengan R0 dipakai untuk mengatur muka gelombang. Apabila R0 digabungkan dengan L0 itu mengatur muka gelombang. Sedangkan ekor gelombang itu diatur oleh R0 saja. Prinsip kerjanya kapasitor kapasitor C diberi muatan dari sebuah sumber DC melalui tahanan pemuat R. Nah, yang ini kapasitor C ini dikasih muatan dari DC, dari sebuah sumber tegangan DC melalui resistor atau tahanan R kecil. Sehingga akan muncul percikan api atau spark over antara sela api G. Jadi ini terputus dia. Ada sela saja, sela. Tentunya jaraknya dekat ya. Jaraknya dekat sehingga dia bisa menghasilkan percikan di situ, seperti busi. Busi ini kan seperti itu, ada percikan di celahnya itu, nggak boleh disatukan deh. Terlalu jauh juga nggak boleh. Kemudian, jadi percikan api atau spark over antara sela api G terjadi pada waktu tegangan pemuat V mencapai suatu harga tertentu. Jadi kalau sudah harganya mencapai nilai yang membuat flashover di sela G ini, maka terjadi loncatan bunga api. Pada waktu itu muatan pada C dilepaskan. Nah, artinya ketika itu terjadi, muatan di C ini akan dilepaskan. Atau discharge melalui tahanan seri RS. Kemudian induktansi L dan tahanan R0. Dengan demikian, tegangan impuls terjadi di antara terminal tahanan R0. Jadi terjadi bentuk tegangan impuls tadi di tahanan
R0 itu sih apa ujung pangkal tahanan R0 itu kalau diukur dengan alat tegangan, pencatat tegangan atau osiloskop, maka akan muncul tegangan impuls di situ. Dengan demikian tegangan impuls terjadi di antara terminal tahanan R0. Dah, muncullah tegangan impuls yang akan diujikan pada peralatan. Oke, itulah dia sudah terjadi tegangan tinggi impuls. Nah, ini persamaannya. Nah, silakan Anda baca sendiri, saya tidak akan jelaskan satu persatu, cuma saya jelaskan aja sedikit ya, bahwa ketika sebuah R dengan C diberikan tegangan V, maka akan muncul persamaan ini. Nah, jadi C tadi kapasitor pemuat yang ini, kemudian ada juga 2 biji R, ini R atas sama R bawah. Itu dibuat sangat lebih besar daripada C kali R, di mana R sama dengan R0 tambah RS. Nah, gitu. Maka persamaannya adalah L kali, ini persamaan diferensial ya. Mungkin udah belajar di matematika teknik, saya kurang tahu juga. Persamaan diferensial LDI per DT tambah R kali I tambah 1 per C kali integral 0 sampai T I dt. Vol. Atau L D kuadrat I, kalau ini diturunkan, ya diturunkan, maka DI per DT kalau diturunkan lagi D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R kali DI per DT karena diturunkan juga, kemudian ditambah 1 C kali I karena I dt diintegralkan sama dengan I. Halo. Ya, itu. Ini persamaan. Jadi kita ini mau menurunkan istilahnya berapa sih tegangan impuls yang akan dihasilkannya. Inilah caranya bahwa persamaan ketika dia melewati C dan R, maka akan muncul persamaan ini. Kemudian persamaan ini diselesaikan. Panjang ya penyelesaiannya, nanti ketika kita persamaan diferensial ini. Jadi
Sehingga muncul sampai nanti terakhir penyelesaiannya. Nah, ini dia. Tegangan impulsnya jadi V sama dengan V kali RO per R kali alfa 2 tambah alfa 1 per alfa 2 minus alfa 1. Nah, sehingga didapatkan jadi inilah persamaan daripada tegangan impuls yang dihasilkan oleh alat pembangkit tegangan tersebut. Gelombangnya seperti ini, parameternya didapatkan dari ini. Alfa 1, alfa 2 gitu kan. Kemudian K nilainya. Ini analisa persamaannya. Silakan kalian baca ya untuk lebih pahamnya. Kalau saya jelaskan di sini pun harus tetap dibaca supaya paham. Dalam praktek harga yang harus ditentukan adalah panjangnya muka gelombang, ekor gelombang. Nah, jadi kalau mau menentukan tegangan impuls yang akan diujikan itu yang harus menjadi parameternya itu muka gelombang dan ekor gelombang. Kalau bentuknya gelombang itu sudah jelas dengan alat menghasilkan tegangan impuls tadi dia akan jadi tegangan impuls bentuknya. Tapi parameternya itu yang harus kita perhatikan. Sehingga ini
generator impuls kita atau penghasil tegangan impuls kita itu yang harus dibuat itu alfa 1, alfa 2-nya, L sama R-nya, kemudian L sama C-nya, dan R sama C-nya. Itu yang harus ditentukan. Nilainya berapa? Kalau nilainya sekian, maka hasilnya akan terjadi tegangan impuls dengan parameter sekian. Gitu maksudnya. Kemudian untuk menentukan alfa 1, alfa 2, oh panjang ini. Panjang sekali. Silakan Anda baca, kalau mau Anda paham, silakan pelajari, kalau nanti kalau kurang ngerti didiskusikan. Sehingga didapatkan tegangan, nah grafiknya ada seperti ini. Nah, kita lihat grafiknya nggak sama dengan tegangan impuls kan. Grafiknya naik ke atas seperti itu, eksponensial. Terus sampai ditentukan nilai L, C, dan R-nya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke efisiensi tegangan. Karena ada jatuh tegangan atau voltage drop, maka tegangan impuls yang sampai ke spesimen atau yang sampai ke benda yang diuji akan lebih rendah. Maka dapat didefinisikan efisiensi tegangan, efisiensi V sama dengan Vmax per V. V itu adalah V apa ya? Tegangan dari sisi tegangan DC-nya ya mungkin. Kemudian efisiensi tegangan ini sering juga disebut dengan utilization ratio untuk sirkuit RLC. Itu kemudian persoalan pengaturan bentuk gelombang dalam praktek setiap spesimen atau benda uji yang diuji mempunyai ciri khas karena sedikit banyak ada induktansi atau kapasitansi atau mutual coupling yang tidak diinginkan atau stray parameter. Contohnya transformator kapasitas besar sukar diatur gelombang atau waktu mukanya. Nah, waktu ekornya TT itu kan. Kemudian busing tegangan tinggi sukar untuk mencapai toleransi 50%. Itu apa? Benda-benda yang diuji tadi kan, jadi transformator kapasitas besar sukar diatur waktu ekornya. Karena apa dia? Karena bersifat induktor juga dia. Dia akan menyimpan arus tadi sehingga arus tadi nggak langsung turun dia. Tegangan tadi nggak langsung turun. Tapi lama landainya, makanya sulit untuk mencapai TT-nya itu atau waktu ekornya. Sementara waktu ekor itu kan tadi kita gambarkan dihitung dari awal gelombang sampai ke dia mencapai 50%. Nah, kalau dia lama baru mencapai 50%, nah, misalnya kan apa? Misalnya gini kan.